Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Halo Sobat PPG yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roy Martin Simangunsong. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 yang ditempatkan di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada video kali ini saya akan berargumen berdasarkan buku, jurnal, artikel, proceeding dari hasil final kelompok lain tentang 6 aspek penilaian dan evaluasi UBD. Baiklah, di sini saya mengutip artikel dari Fani Nuriski tentang penilaian dan evaluasi UBD, di mana di dalam penilaian dan evaluasi UBD memiliki 6 aspek. Yang pertama itu adalah kemampuan menjelaskan, yang kedua itu kemampuan menafsirkan, ketiga itu kemampuan menerapkan, keempat memiliki perspektif, yang kelima itu kemampuan berempati, dan yang keenam itu memiliki pengetahuan diri. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan masing-masing kriteria di dalam keenam aspek tersebut. Aspek yang pertama ialah kemampuan menjelaskan. Di dalam kemampuan menjelaskan memiliki 5 kriteria keilmuan. Yang pertama yaitu akurat. Akurat artinya mampu menyampaikan informasi secara teliti, seksama, cermat, dan tepat. Yang kedua yaitu adalah koheren. Koheren artinya mampu menyampaikan informasi dengan uraian yang berkaitan satu sama lain. Yang ketiga yaitu dibenarkan. Dibenarkan artinya mampu menyampaikan informasi dengan memberi alasan sesuai dengan fakta. Yang keempat itu adalah sistematis. Sistematis artinya mampu menyampaikan informasi secara bertahap, runtut, berdasarkan prinsip yang ditetapkan dengan baik dan jelas. Yang kelima itu adalah prediktif. Prediktif maksudnya ialah mampu memprediksi berdasarkan hasil analisis. Aspek yang kedua ialah kemampuan interpretasi. Di dalam kemampuan interpretasi juga memiliki 5 keilmuan. Di antaranya yang pertama bermakna. Bermakna maksudnya memaknai dengan memberikan gagasan atau kesimpulan pada apa yang dipelajari. Yang kedua ialah berbagai wawasan. Berbagai wawasan maksudnya memiliki wawasan yang luas, dapat mengaitkannya dengan materi yang lain. Yang ketiga yaitu signifikan. Signifikan artinya mampu menemukan hal yang penting atau berpengaruh. Yang keempat ialah ilustratif. Ilustratif artinya mampu menemukan pemahaman berdasarkan gambar ataupun diagram. Yang kelima itu ialah membuat jelas. Membuat jelas artinya penguatan materi hasil belajar. Aspek yang ketiga ialah kemampuan menerapkan ataupun mengaplikasikan. Di dalam kemampuan menerapkan ini memiliki 5 keilmuan juga. Yang pertama yaitu efektif. Efektif maksudnya menggunakan pengetahuan dan keterampilan pemahaman dengan baik menjadi adaptif dan inovatif. Yang kedua itu adalah efisien. Efisien artinya mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman berdasarkan tujuan pembelajaran dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu adalah fasih. Fasih maksudnya kompeten dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan juga mengadaptasi konten yang sesuai. Yang keempat itu adalah adaptif. Adaptif maksudnya mampu menyesuaikan diri berdasarkan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki dan kondisi yang ada. Dan yang kelima itu adalah anggun atau graceful. Anggun maksudnya ialah mampu menyusun pemahaman berdasarkan indikator seperti indah, rapi, dan kreatif. Aspek yang keempat ialah kemampuan perspektif. Di dalam kemampuan perspektif memiliki 5 keilmuan. Yang pertama yaitu kredibel. Kredibel maksudnya ialah mampu menyampaikan informasi yang valid pada orang lain. Yang kedua ialah mengungkap. Mengungkap maksudnya di sini ialah mampu menyampaikan konsep secara kritis, logis, dan memiliki kemampuan bertanya. Yang ketiga ialah wawasan. Wawasan maksudnya di sini adalah memiliki wawasan yang luas dan membentuk pemikiran yang berdasarkan berbagai sudut pandang.
Yang keempat ialah masuk akal. Masuk akal maksudnya di sini ialah memiliki pemikiran yang masuk akal dalam menilai dan mengevaluasi serta berpikir kritis. Yang kelima ialah tidak biasa. Tidak biasa maksudnya di sini menemukan pemahaman yang berbeda dari orang lain ataupun tidak biasa. Menemukan makna atau pemahaman baru dari teks yang tidak biasa ataupun tidak umum. Aspek yang kelima ialah kemampuan berempati. Di dalam kemampuan berempati juga memiliki 5 keilmuan. Namun pada video kali ini saya tidak akan membahasnya karena pada video sebelumnya kemampuan berempati ini sudah merupakan tugas dari kelompok kami. Yang terakhir, aspek keenam yaitu tentang pengetahuan diri. Di dalam kemampuan pengetahuan diri memiliki 5 keilmuan juga. Yang pertama ialah sadar diri. Sadar diri maksudnya ialah mengenali prasangka dan gayanya sendiri dan peka terhadap pemikiran lain. Yang kedua ialah metakognitif. Metakognitif maksudnya mampu merencanakan, mengontrol, dan menilai terhadap proses belajar. Yang ketiga ialah penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri sendiri maksudnya mampu memilah keyakinan dan pengetahuan yang valid, bersikap jujur, dan menerima ketidaktahuan. Keempat adalah reflektif. Reflektif maksudnya di sini adalah mampu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah dengan hati-hati untuk memperoleh kesimpulan baru. Yang kelima adalah bijak. Bijak maksudnya adalah mampu menilai diri sendiri secara akurat, memiliki regulasi diri serta menerima umpan balik dan kritik tanpa bersikap defensif. Baiklah, itulah argumen saya tentang penilaian dan evaluasi UBD yang saya ambil dari artikel Fani Nuriski. Semoga argumen ini dapat menjadikan wawasan baru bagi siapa saja yang menonton video ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.